Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Milan Ambiar dari Teknik Komputer 2024, anggota aktif IKM FTOI 2024. Dan hari ini saya akan mempresentasikan untuk briefing PSD dan juga Alprok yang kemarin dilakukan oleh Alsep saya. Nah, mari kita mulai. Yang pertama, di briefing ini kita bisa melihat di sini bahwa ada informasi terkait penanggung jawab dan juga asisten dari laboratorium tersebut. Dan ini dimulai dari PSD. Jadi yang pertama ada Alexander Christian AX, Muhammad Nazif Fikri MF, dan juga semuanya yang asep yang saya sangat respect aja. Oke, next kita akan masuk ke pertama yang perancangan sistem digital. Nah, di sini kita ada beberapa modul, itu modul 1 sampai 10, dimulai dari briefing yang kemarin. Setelah itu ada modul 2, 3, 4, 5 sampai 10. Nah, ini 10 nanti kita ada final project gitu. Dan mungkin bisa langsung selanjutnya. Dan di sini ada alur praktikumnya. Nah, kalau misalnya untuk tugas pendahuluan itu ada 30%. Untuk case study nanti itu untuk nilainya sebesar 40%. Terus nanti ada juga ini post test ya, kalau nggak salah LP itu 30%. Nah, ini adalah standard of procedure dari praktikum. Yang pertama, kegiatan praktikum itu dilakukan seminggu sekali di hari Selasa jam 1. Nah, seluruh perwaktuan pada waktu mengikuti ini semua jamnya ada di emas 3. Nah, setiap modul ini dibagi ke dalam 3 komponen. Bukan post test, tapi ini laporan praktikum. Jadi ada 3 tes di sini, 3 komponen. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu 30%. Selanjutnya ada case study, yaitu 40%, dan laporan praktikum, itu 30% juga. Nah, selanjutnya ini kita juga harus formatnya harus benar gitu, dari judul header sama penamaan file. Dan kalau misalnya salah, ini ada 10 poin pengurangan dari tugas tersebut. Dan ini sudah menjadi standar untuk setiap praktikum dan juga setiap mata kuliah yang ada praktikumnya. Nah, selanjutnya jika terdapat referensi, maka pastikan ini menggunakan referensi yang wajib dan yang valid, yaitu dari format IEEE. Dan juga jangan dari wiki atau blogspot, ataupun dari forum yang kayak nggak jelas gitu. Dan kita harus benar-benar dari sumber yang benar lah gitu. Nah, dilarang keras plagiarisme. Nah, tindakan maupun indikasi plagiarisme akan menyebabkan nilai minimum pada modul tersebut. Nah, nilai minimum ini adalah 0. Jadi kita harus menghindari sebaik mungkin untuk tidak melakukan hal tersebut. Nah, selanjutnya praktikan harus mengikuti minimal 7 modul dari 9 yang tersedia, atau praktikan tidak dianggap lulus praktikum. Nah, kalau misalnya tidak lulus, maka kita nggak bisa lulus di mata kuliah PSD tersebut. Nah, itu adalah SOP-nya untuk praktikum. Nah, ini adalah timeline untuk praktikum tersebut. Jadi ini 7 days a week and 4 weeks a month, 4 weeks a month sama 1 semester ini. Dan dimulai dari hari Minggu, yaitu ada tugas pendahuluan dan juga sampai Senin. Nah, ini sebenarnya kan ya Sunday, Monday, Friday, Saturday. Jadi dari hari Jumat itu sudah dibagiin untuk Kamis malam udah dibagiin tugas pendahuluannya. Nanti ada datanya itu sampai hari Senin. Nah, nanti hari Selasa kita ada case study dulu. Habis itu kita harus membuat laporan praktikum yang harus diselesaikan the next day 2359. Nah, next kita ada, nah ini untuk peraturan pada praktikum. Nah, untuk tugas pendahuluan pertama, TP akan diunggah paling lambat hari Kamis nih jam 9, kan udah benar tadi. Dan ini poin bonus kalau misalnya ada jika melewati ini asisten kurang lama untuk mengunggah itunya, itu kita ada plus 10 poin. Nah, jika asisten sendiri terlambat mengunggah TP melewati hari Kamis, ya itu nilai 100 pada semuanya, tapi kita harus mengerjakan TP tersebut. Nah, ini lagi nih, dilarang keras plagiarisme. Kalau misalnya ada plagiarisme atau plagiat yang kesamanya itu di atas 80%, maka mendapatkan nilai 0 pada modul tersebut. Nah, TP dikumpulkan paling lambat 2 Senin tanggal 2 jam begini 2359. Nah, pengumpulannya bersifat cut off. Kalau misalnya kita terlambat, ya udah nggak dapat lagi nilainya. Dan kalau misalnya nggak di cut off TP, berarti CS dan LP juga nggak bisa. Berarti TP itu paling penting, guys.
kita harus selesaiin tepat waktu atau nggak bisa semuanya itu. Nah, TP akan dikumpulkan beberapa satu file markdown. Nah, ini juga berisikan pre-CS juga. Nah, kesalahan pada penamaan file akan diberikan min 10. Nah, ini formatnya nih di sini. Oke, selanjutnya ini peraturan praktikum, tugas pendalaman bertahap part 2. Jadi ya ini minimal 2 untuk referensinya, tetap harus memiliki referensi dari luar digital dengan format IEEE. Nah, kalau misalnya referensi tidak berhubungan atau kurang maksimal, jadi nilai maksimum kita 50% dari bobot soal tersebut. Dan praktikan diperbolehkan untuk menggunakan AI sebagai alat bantu ya dalam mengerjakan TP. Tamu tetap harus memberikan referensi dan jika memakai AI wajib memberikan link chat history dan AI yang dipakai tersebut. Jadi harus kayak gini nih, harus ada link AI history-nya. Kalau misalnya enggak, berarti ya itu plagiarisme. Nah, pastikan CDN gambar yang digunakan terbuka secara publik dan tidak akan expire. Penggunaan CDN di luar yang direkomendasi ASTEP akan ada pengurangan nilai jika gambar tidak dapat terbuka. Nah, CDN yang direkomendasinya ada di sini nih. Nah, dilarang menggunakan CDN, image, CDN, dan Discord. Nah, oke, selanjutnya ini kita baru setengah lagi guys. Peraturan praktikum, jadi case study, praktikan wajib membawa KTM, ini semuanya wajib. Ini sebenarnya mungkin untuk mempercepat waktu saya akan menjelaskan secara singkat juga sih ini peraturan praktikumnya. Dan selanjutnya juga ada peraturan praktikum untuk laporan praktikum ini sebenarnya untuk kayak kalau misalnya kita udah selesai lah gitu. Nah, ini tools-toolsnya yang bakal kita pakai untuk praktikum tersebut. Jadi kita harus mendownload ini supaya bisa lebih gampang untuk kita melaksanakan praktikumnya. Nah, selanjutnya ini ada juga kita udah selesai untuk PSD. Nah, kita masuk nih ke algoritma dan pemrograman. Nah, yang pertama ini ada Progdas Hall of Fame guys, keren sekali. Nah, ini Progdas Hall of Fame, buset, ini ada Carson Kovis 99.50, Nirmala 97.50, David Alexander 97.30. Ini gila banget nih semuanya calon-calon ASTEP, tapi benar sih udah Carson udah ASTEP juga sih. Wah, ini modul praktikum kita modul 1 sampai 10. Tapi di sini ada Finpro guys. Ini adanya Dynamic Programming. Nah, selanjutnya kita ada alur programming. Jadi ini post test tugas manual sama CS, tapi CS-nya tinggi banget, 55% guys. Nah, ini timeline praktikum, ini tugas manual itu sampai Senin, berarti sama case tadi situ sama post test sampai hari Rabu. Oke. Nah, ini tugas pendahuluannya sebenarnya mirip banget sama PSD, cuma ada beberapa pergantian lah gitu. Tapi overall lumayan mirip lah. Ini peraturan case study, terus ada peraturan praktikum. Selanjutnya ada juga plagiarisme nih. Kalau misalnya kayak gini, ada program Tomori, ada program Uika. Ini dua orang nih mirip tuh. Cuma ini mereka cuma mengubah nama variable saja, itu salah sebenarnya. Nah, selanjutnya kita ada plagiarisme ya, printf /code. Ini juga kayak Tomori sama itu kayak cuma beda dikit lah. Yang penting jangan kalau misalnya kayak ada inspirasi teman, kita masih harus pakai ya cara kita sendiri lah, jangan cuma ganti sedikit-sedikit gitu. Nah, ini selanjutnya tools praktikum kita. Nah, ini OBS, VS Code, sama HackMD. Nah, selanjutnya ini ada absensi dan susulan. Oke. I think that is it. Oke. Ini checkpoint. Link penting. Nah, kita harus join nih supaya bisa masuk ke itunya. Oke, thank you guys so much untuk semuanya. Sekian, terima kasih dari saya. Kembali lagi, saya Fahmi Menambia dari Teknik Komputer 24. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.